sosial saya itu cuma sebagai bentuk saya tanggung jawab terhadap dusun dan kampung halaman itu. Jadi bukan karena bahwa saya ambisi A dan B atau C, tapi karena saya merasa bahwa saya putra daerah. Ketika saya ada apa salahnya, tapi kalau tidak ada ya aku boleh buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ICP yang saya cintai dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Amka Al-Islami, tentunya dalam program Tokoh Inspiratif. Di episode kali ini kita akan mengintip dan mengulas perjalanan dari seorang yang sangat luar biasa. Amin. Jujur ini panutan saya selaku pemuda. Saya adalah senior saya. Dia sangat luar biasa. Nah, hari ini kita akan bertanya gimana beliau sukses dalam berkarir di organisasi dan sukses juga dalam kehidupan sehari, yang insya Allah akan menjadi Pak Dewan, nanti kita doakan. Nah, dan berlama-lama kita sapa dulu. Ada di samping saya sudah ada abang saya Chandra Andika. Gimana kabarnya, Bang? Sehat. Sejauh ini masih bisa merokok kan, masih sehat. Menjalankan aktivitas di masa pandemi masih aman-amannya? Berdampak dan aman tentu Iya, kan. iya. Tapi kalau dampak adalah dampaknya. Ada dampak ya. Iya. Ini pemirsa, sosok Bang Chandra Andika ini adalah sosok anak pemuda Merangin, asli Merangin, yaitu Limbur, yang sangat luar biasa berkiprah di nasional levelnya, dan para elit tokoh nasional sudah bisa bercengkrama. Nah, Amin. saya mau belajar gimana sih beliau ini memimpin salah satu organisasi terbesar di ibu kota, itu Kamsri, yang mana itu adalah organisasi Subangsa, ketua ya. Ya, bangsa. Berapa? 5 provinsi. 5 provinsi yang dia nakodai nomor 1. Nah, gimana sih? Nah, nanti kita penasaran dulu. Sebelum kita mau mengupas lebih dalam, boleh Bang Chandra memperkenalkan diri singkat supaya pemirsa ICP tahu siapa sih sosok Chandra Andika. Jadi perkenalan singkat saya Chandra Andika, Iya. kemudian lahir di Limbu Merangin, Iya. dan orang tua itu salah satunya adalah orang Limbu Merangin. Iya. Kemudian aktivitas sehari-hari lebih ke wira swasta. Iya. Kalau berkaitan organisasi, saat ini masih ketua pemuda Sumbangsel di Jakarta, tapi Iya. mungkin bulan 12 akan pemilihan. Iya. Karena setiap orang ada masonya dan maso aku sudah habis. Sudah habis ya. Kemudian kalau di Jambi saya bendum KNPI Provinsi Jambi untuk saat ini. Mungkin kalau organisasi ada beberapa organisasi yang saya ikuti, tapi konteksnya yang saya punya posisi strategis lah 2 organisasi itu. Dulu tahun 2015 saya ketua mahasiswa Jambi Jakarta. Iya. Gitu ya. Jadi udah berkeluarga, ketua? Alhamdulillah sudah keluarga 1 tahun lalu. 1 tahun. Kayak saya tanya nanti kan pemirsa penasaran, ini udah berkeluarga. Kayak itu saya tanya. 1 tahun lalu sudah Sudah, keluarga. iya. Alhamdulillah. Iya. Rezekinya datang, kita sambut. Berarti sudah berkeluarga anak. Ketua kan sosok pemuda Merangin yang berkiprah di ibu kota. Ketua juga lulusan Universitas Indonesia ya. Ya. Jurusan apa? Ilmu politik. Ilmu politik. Nah, kita mau bertanya sih gimana awal mulanya kehidupan di Jakarta itu gimana? Jadi awal mula di Jakarta itu sama mahasiswa pada umumnya, pada dengan prinsip bahwa berangkat ke Jakarta, pengen kuliah dengan benar, pengen dapat pekerjaan dengan layak, kemudian pengen merubah nasib. Layaknya cita-cita anak muda yang baru tamat SMA, sewajarnya gitu. Kemudian berjalan seiring proses, ibaratnya kenal dengan orang-orang, silaturahmi dengan orang-orang. Jadi awal ke Jakarta adalah beranjak dari prinsip hidup kita harus mencari pengalaman hidup lah di daerah orang, walaupun mungkin tidak lama saya di Jakarta, sekitar 7 tahun sampai 8 tahun ya. Tapi posisinya memang lebih ke aku mau cari pengalaman baru gitu Pak. Gitu ya. Ada nggak hambatan atau kendala selama di ibu kota yang dikenal orang itu kehidupan keras gitu kan? Atau gimana sih, enak aja jika tahu waktu jadi mahasiswa dulu? Jadi mengenai kehidupan Jakarta sih, kalau bicara kerasnya hidup,
di mana-mana keras. Iya, iya betul. Tapi dalam konteksnya ketika merantau di Jakarta mengenai kendala perjalanan hidup tentu ada. Iya, iya. Mengenai kendala apa misalnya? Di Jakarta kan boleh dikatakan kita hidup sebatang karo Iya, kan, iya. kita beranjak ke luar daerah, Iya. cuman bicara bahwa aku harus jadi orang. Iya, iya. Mengenai kendala tentu ada. Pertama, saya dulu ketika kuliah di Jakarta waktu masuk UI pertama kan saya kan mahasiswa undangan. Iya. Kemudian saya dapat beasiswa. Iya. Ya paling kendalanya lebih ke sisi finansial. Iya, Sisi finansial di mana pada saat saya kuliah itu saudara saya 3 bersaudara itu sedang menempuh pendidikan semua. Oh, semua. gitu lah. Iya, iya, iya. Sehingga kendala finansial menjadi faktor utama itu, Iya, faktor iya. utama. Dan saya itu pernah dulu tuh sampai tinggal di rumah tahfiz Quran. Pernah juga. Tahfiz Quran cuman dengan prinsip bahwa ketika aku tinggal di rumah tahfiz Quran aku tidak bayar kos. Iya, iya. Ketika aku tinggal di rumah tahfiz Quran aku tidak dapat ilmu agama. Jadi mengurangi kos biaya dengan berbagai cara dan strategi lah ya. Iya, 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 iya. Tinggal rumah tahfiz, tinggal di asrama, Iya. sampai ngekos dewe, Iya. sampai buka usaha, lebih ke situ sih. Kalau pengendala di Jakarta lebih ke kendala kekuatan finansial, di mana kita punya mimpi besar, tapi finansial itu Tidak. belum mencukupi, bukan tidak mencukupi lah. Kalau tidak kan munafik Iya, rasanya iya, kan. iya. Tapi kalau belum mencukupi itu benar lah, itu kira-kira. Itu kira-kira. Nah, ketua ini kan juga sukses berkiprah di organisasi di Jakarta, yaitu kumpulan mahasiswa itu ada 5 ya, Kamsri ya. Ya. Itu gimana awal ceritanya kok ketua mau ikut organisasi itu dan dipercayai oleh orang menjadi orang nomor 1 di suatu organisasi yang luar biasa di Jakarta. Itu 5 provinsi, bukan provinsi Jambi, tetapi ada Palembang, Bengkulu, Bangka Belitung. Nah, ketua bisa menakodai itu sangat luar biasa. Itu gimana kerjanya? Jadi begini, jadi pada saat itu sebelum saya maju jadi ketua mahasiswa pemuda Semangsel atau Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya waktu itu, yang induk organisasinya adalah dipimpin oleh Pak Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim. Iya. Saya sebelumnya adalah ketua mahasiswa Jambi. Oh, ketua mahasiswa awalnya dulu. Awal. Oh. Jadi saya pikir bahwa belum pernah nih anak Jambi Iya. jadi ketua mahasiswa pemuda Semangsel. Belum pernah ya? Belum pernah. Sejarah. Sejarah itu. Ketua nomor 1. Jadi pada saat itu aku berpikir bahwa kenapa tidak aku coba gitu. Iya. Kenapa tidak aku coba? Toh aku pikir aku punya kawan-kawan. Iya. Aku punya juga fasilitas gitu kan dengan bantuan tokoh-tokoh gitu Iya. kan. Jadi aku pikir bahwa aku bisa gitu. Pada saat itu aku punya lawan itu, pada saat itu aku maju itu 3 lawan. Iya, itu. 3 lawan yakni umurnya kisaran 50 ke atas semua. Iya. Salah satunya itu adalah Dirut Bank Jabar pada saat itu, kemudian ketua ID DKI pada saat itu. Waktu saya nyalon itu Iya, 3 tuh. Itulah apa ya lawannya. Lawan, ibaratnya senior lah Iya. gitu nah. Kemudian saya duduk dengan tokoh-tokoh Jambi, saya bilang, "Mau abang, mereka punya uang, Iya. kami tidak punya uang, macam mana kami nak menang gitu kan." Iya, iya, Tapi iya. senior bilang bahwa selalu yakin, yang pasti ketika kamu butuh bantuan datang ke saya. Kemudian ada ucapan salah satu tokoh itu yang buat saya melawan gitu kan. Iya. Salah satunya yang Irjen Pol Sapril Nusal pada saat itu kan. Iya. Dia masih aktif di Polri waktu itu. Dia bilang begini, "Chandra, saya tidak pernah punya kader ibaratnya yang pecundang atau kalah gitu. Kalau kamu kalah, kamu bukan kader saya," Kata beliau. kata beliau. Jadi waktu itu prinsipnya adalah menang. Iya, iya. Prinsipnya adalah menang. Sampai beliau bilang begini, jangan ibaratnya jangan kamu jangan padam sebelum api menyala itu. Artinya apa? Pesannya singkat bahwa kamu jangan menyerah sebelum ibaratnya memang kita hadapi persoalan itu. Iya, iya. Itu aja ya. Itu aja. Memang sosok tokoh seperti Nusa yang memberi semangat ya. Beri semangat. Didorong. Banyak senior-senior Jakarta. Didorong ya. Iya. Akhirnya terpilih lah menjadi. Agar terpilih. Jadi banyak sosok Jakarta lah, orang-orang Jambi Jakarta. Contoh Bang Alpenstoni. Iya. Alpenstoni itu salah satu pengusaha di Jakarta. Iya. Orang-orang kunci. Terus saat itu beliau bilang simpel kok. Yakin, maju, solid, Iya. kemudian baru bicara hal luar itu. Wah, itu kira-kira. Memang pada saat itu mimpinya adalah aku harus coba Iya. untuk main. Berapa tahun itu?
3 tahun. 3 tahun. 3 tahun dari tahun 2018 sampai 2021 dan seharusnya udah berakhir dan akhirnya pemilihan insyaallah bulan 12 lagi. Kemungkinan kader Jambi sih belum ada yang muncul, kemungkinan Palembang. Berarti Kawan Palembang Sumatera Selatan. jadi Desember ini akan berakhir ya Akan berakhir. masa jabatan ketua. Ya, Nah, betul. selain dari kita mengupas dari Kemsri tadi, nah ketua juga dipercayai oleh teman-teman dan orang menjadi bendahara KNPI provinsi. Nah, itu juga organisasi besar, itu kelasnya provinsi. Nah, ketua juga dipercayai bendahara. Ini memang kita juluki memang ketua organisasi, raja organisasi. Jadi Iya. mengenai KNPI itu ketika saya balik ke Jambi kebetulan COVID. Ya. Jadi saya balik ke Jambi karena COVID. Saya kebetulan banyak diskusi dengan kawan-kawan anak muda di Jambi gitu kan. Ibaratnya diusulkan ya, cobalah kita bernaung di KNPI. Iya. Pada saat itu dia, ada syarat yang mutlak bahwa harus ketua OKP kan untuk bisa mengisi jabatan KSB, ketua sekretaris bendahara. Ketua OKP itu organisasi lah kan. Saya kan di Jambi tidak ada organisasi apa-apa kan? Enggak sama sekali. Tidak megang sama sekali. Jadi pada saat itu sudah saya coba komunikasi dengan senior kasih jalan bahwa kau masuk organisasi ini baru kamu tarung di provinsi Jambi gitu. Akhirnya saya coba masuk waktu itu GPI, Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Saya masuk di situ sebagai salah satu susunan pengurus. Waktu itulah Rekom 1 yang pertama yang dukung saya pada saat itu. Sehingga ya dinamikanya muncul, lobby-lobbynya muncul. Dapatnya cuman ibaratnya ya dipercaya pada posisi yang bendahara gitu. Mungkin ya kita cobalah untuk 2022 ini kan. Kita maju ketua KNPI kan begitu. Maju ketua langsung. Insyaallah. Insyaallah maju ketua. Kapan pemilihan ketua? Insyaallah tahun depan. Tahun depan ya, insyaallah maju ya. Putra Merangin akan menembus menjadi ketua provinsi kita doa. Nah, jadi kita juga udah mengupas tentang organisasi. Kalau berbicara ini kan berbicara politik lah ini kita. Kalau udah organisasi tentu kedepannya mikirnya biasanya orang-orang organisasi tentu akan berjuang di dunia politik. Nah, kita akan berbicara politik dengan ketua untuk pandangan ketua 2024. Nampaknya gerak-gerik sudah mulai dilakukan. Ini ketua kalau boleh tahu 2024 gimana nanti pandangannya? Bertarung atau gimana ini? Kalau saya pribadi balik ke Merangin yang saya pikir adalah bagaimana membangun kemandirian ekonomi. Mengenai ada ibaratnya isu-isu bahwa saya maju atau kan saya ibaratnya mau coba ke karir politik gitu kan. Saya pikir yang paling penting dalam prinsip itu adalah bagaimana berbuat, kemudian bagaimana memaksimalkan apa yang bisa dilakukan. Mengenai maju atau tidak itu kan Belanda masih jauh dan saya pikir juga niatan kita belum sampai ke situ lagi. Kenapa? Ada alasannya bahwa politik itu menang habis duit, kalah pun habis duit. Apakah kita siap dengan mental itu? Dan saya pikir saya belum siap lah. Masih ada abang-abang yang hebat-hebat kan. Yang pasti kita berbuat semampu kita itu baik sih. Kalau kita terlalu bicara politis, ya berbuat baik kita tidak gitu nah. Ibaratnya terlalu naif kita bicara hal-hal di luar itu. Itu baik. Tapi ini saya belum menemukan jawabannya. Berbuat dulu lah istilahnya. Berbuat dulu tapi niat dari hati ini ketua. Kalau bicara niat ya kan pandangan ke depan masa dari sudah sukses di organisasi ini, maksudnya kan ingin berbuat untuk rakyat tentu dengan sebuah kebijakan-kebijakan di orang politik itu kan tentu orang politik yang membuat kebijakan. Nah, apakah ketua tidak ingin berbuat yang lebih menyentuh dengan masyarakat dengan menjadi seorang politik dalam tanda kutip kan anggota legislatif gitu? Sebenarnya berbuat dengan masyarakat kan tidak hanya di kursi DPR ya. Tidak hanya di kursi kebijakan gitu. Berbuat di masyarakat bisa dari sisi misalnya sisi wira swasta gitu kan. Tapi kalau mengenai apakah ada langkah 2024, saya pikir masih inilah masih jauh gitu. Masih jauh. Kemudian juga banyak hal menarik selain
kursi DPRD gitu ya kan. Contoh hal yang menarik selain kursi DPRD apa? Lebih tenang swasta. Nah, swasta macam mana? Contoh kita tidak dibebankan dengan amanah yang terlalu besar. Kita cuma berbicara apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita luruskan. Memang ada beberapa pertanyaan hal yang serupa, tapi saya pikir saya belum layak. Belum layak. Masih, Belum layak. belum layak. Tapi kalau masyarakat bilang layak dan mendorong, gimana? Kalaupun konteksnya ada dorongan, kemudian ada Masyarakat ngomong layak. kemudian ada dorongan ataupun ada ibaratnya ada dukungan gitu kan, saya mungkin lebih mengarahkan ke sosok yang lebih layak menurut saya lah gitu kan. Kalau kita ini gitu, nah kita pengen berbuat untuk kebijakan tapi kita merasa belum mampu, yang paling dipegang dalam setiap proses itu omongan dan amanah kan? Untuk apa kita duduk di kursi empuk tapi kita tidak amanah? Lebih baik kita duduk di kursi yang biasa-biasa baik tapi kita amanah gitu. Luar biasa kata bijak. Jadi kita mengutip memang belum ada dalam kesimpulan saya memang sosok ketua Chandra ini belum begitu kepengen lah, belum begitu ngebet lah Ya, ngebet. ibaratnya aku harus begini tidak lah gitu. Kenapa? Karena yang paling perlu dalam setiap proses itu adalah amanah. amanah ya. Kita duduk pun di kursi legislatif kalau tidak amanah ya tidak guna gitu. Akhirnya di tahun berikutnya kita tidak pilih lagi untuk apa. Dia amanah dulu. Amanah dulu. Belajar untuk amanah, siapa tahu besok sudah amanah, kalaupun Tuhan mengatakan yo itu adalah proses perjalanan hidup itu baik. Iya. Gitu ya. Agak susah kita mau bahasanya agak-agak itu dikit memang, tapi kalau memang mana nanti kita doain supaya ketua kita Chandra ini semoga perwakilan dari Dapil 3 nanti maju, saya doain. Semoga masyarakat di sana yang menonton juga beri dorongan. Ya, saya melihat beliau ini punya potensi dan layak untuk berjuang. Nah, saya juga melihat dari kegiatan ketua sekarang sudah mulai melakukan kegiatan sosial itu gimana sih? Ketua boleh diceritakan sedikit? Sebenarnya saya begini, balik lagi ke pada sisi bahwa saya ibaratnya punya tanah kelahiran. Iya. Kemudian saya punya ibaratnya bahwa punya keluarga di tanah kelahiran, punya adik-adik di tanah kelahiran. Saya nengok bahwa masih terutama lah Limu Merangin. Iya. Masih perlu ibaratnya banyak terutama banyak perbaikan dalam segala sisi lah. Iya. Kegiatan sosial saya itu cuma sebagai bentuk saya tanggung jawab terhadap dusun dan kampung halaman itu. Jadi bukan karena bahwa saya ambisi A dan B atau C, tapi karena saya merasa bahwa saya putra daerah. Ketika saya ada apa salahnya, tapi kalau tidak ada ya apa boleh buat. Iya. Kenapa demikian? Jadi saya pernah diajarin senior di Jakarta itu. Saya pesan rumah tafih dulu, rumah tafih Yusuf Mansur. Jadi beliau dulu ajarkan saya begini. Ketika kamu sedekahkan 1000 itu akan kembali lagi gitu. Tapi dalam bentuk yang berbeda mungkin, apakah dalam bentuk yang sama gitu. Ataupun ketika kita membantu orang itu mendoakan kita, mungkin kita mau terjadi apa-apa tidak jadi gara-gara doa itu. Jadi lebih ke situ, lebih ke harapan doa bersamanya, lebih ke harapan bahwa yo dengan saya terlibat kegiatan sosial, saya ibaratnya lebih ke hal-hal yo berbuat baik gitu, nah berbuat tanpa kita mikirkan bahwa saya mau nyalek, saya mau ini. Kenapa demikian? Karena masyarakat tuh sudah bosan dengan intrik-intrik politik dan itu saya tidak mau. Tidak mau. Memang berbuat aja dulu ketua ya. Ini kalau boleh kita ketahui harapan ketua untuk Kabupaten Merangin itu seperti apa? Mengenai Kabupaten Merangin sebenarnya. Kabupaten Merangin lah salah satu kabupaten di Jambi yang banyak punya potensi berbicara sumber daya alam, kemudian berbicara sumber daya manusianya, banyak punya potensi. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana
potensi itu dapat dikembangkan. Jadi harapan saya bagaimana ibaratnya Merangin ini menjadi sentral dari ibaratnya potensi-potensi yang ada. Sekarang ini kan contoh kita disibukkan dengan hal remeh-temeh. Hal remeh-temeh apa? Kita disibukkan dengan saling sikut menyikut dalam politik, kemudian saling blok-blok dalam kepentingan, gitu kan. Sehingga kita lupa bahwa daerah kita ini perlu dikembangkan. Saya berapa minggu lalu duduk dengan Bupati Pak Masuri. Saya bilang begini, Bang, Merangin punya potensi. Bagaimana muncul anak-anak muda yang bentuk ketua lah kan? Muncul anak-anak muda yang bentuk ketua itu dengan adanya ibaratnya konten-konten begini bisa menarik ibaratnya investor-investor baru. Dan itu yang kurang di Kabupaten Merangin. Suasana investasinya pun belum terlalu kondusif. Dan harapan saya Kabupaten Merangin adalah bagaimana membentuk suasana investasi yang kondusif sehingga Kabupaten Merangin bisa lebih baik lah itu. Ya, jadi memang sejauh ini belum ada investor yang terlalu lirik lah ya. Belum lirik. Nah, itu menurut saya pribadi. Kenapa? Karena ibaratnya baru ibaratnya rekanan masuk sudah digerogoti dengan sistem, sudah digerogoti dengan aturan main, gitu kan. Jadi baru mulai nginjaknya sudah ribet, gitu kan. Jadi minggat aja ya. Minggat aja. Ya, ini ketua boleh kita tanya di closing terakhir ini, kalau kunci sukses ketua dalam memimpin organisasi dan kunci sukses ketua dalam pribadi dalam soal pekerjaan itu seperti apa sih kalau saya pribadi begini. Iya. Dalam organisasi itu yang paling penting adalah bagaimana roda organisasi. Jadi pemimpin yang baik itulah menghasilkan pemimpin-pemimpin baru. Iya. Artinya ketika kita berada di organisasi, bagaimana kita menciptakan kader baru yang menduduki posisi kita sebelumnya. Dan itu yang paling penting. Tidak adanya kegiatan banyak, tidak ada gunanya misalnya harapan-harapan banyak tapi kita tidak bisa menciptakan pemimpin baru. Pemimpin baru macam mana? Kita lari dari organisasi itu masih hidup. Itu yang paling perlu kalau di organisasi. Kaderisasinya yang paling perlu. Itu ya kunci sukses ketua dalam organisasi ya. Ya, lebih ke kaderisasi. Lebih kaderisasi. Dengan membangun kaderisasi maka organisasi itu akan hidup tanpa kita. Tanpa kita pun organisasi itu berjalan. Hal-hal itu juga. Itu ya. Ciptakan kaderisasi ya. Generasi. Ya. Ini terakhir boleh, ini kan ketua juga sosok tokoh pemuda yang sangat luar biasa yang bisa menginspirasi anak-anak milenial lainnya. Nah, kita mau tanya ketua, bagaimana sih supaya memberi motivasi kepada generasi pemuda, oh gini loh cara sukses, oh gini loh cara mencari kerja atau jadi begini bahwa kebanyakan dari kawan-kawan milenial itu terjebak pada prinsip bahwa aku tamat kuliah aku menjadi pekerja, aku ngelamar di perusahaan A, aku melamar di perusahaan B, aku melamar di perusahaan C. Sedangkan posisinya coba ketua data anak-anak muda seumur kita ini jumlahnya lebih banyak ketimbang lapangan kerja yang ada. Artinya bagaimana anak-anak muda itu adalah belajar melihat potensi dan peluang, belajar membentuk lapangan kerja, belajar untuk berbicara ke arah konsep-konsep. Bagaimana berbicara tentang konsep bahwa dengan duduk diskusi kita bicara bahwa peluang apa yang bagus, sehingga kita menciptakan lapangan kerja. Ketimbang kita cari kerja. Kenapa? Bukan cari kerja tidak bagus. Kenapa? Bahwa kita harus sadar diri. Macam saya harus sadar diri. Saya pun sadar diri bahwa siapa sih yang mau nerima saya kerja? Sehingga karena saya tahu bahwa yang nerima saya kerja ini peluangnya sedikit, nah cobalah saya buka usaha yang bisa nerima lapangan kerja, hal-hal begitu. Karena yang paling penting dalam sisi anak muda adalah kita punya semangat, kita punya gerak aktif yang lebih banyak, dan itu adalah peluang yang besar untuk dimanfaatkan. Ketimbang kita balik kuliah, selesai kita kuliah, tamat kita kuliah, kita ngadap senior, bang aku butuh kerjaan, senior kurang empati. Tapi kalau kita ngadap senior lah, bang ini ada peluang usaha, macam mana mengembangkan. Nah, paling hal-hal yang begitu. Jangan sampai terjebak pada prinsip bahwa aku tamat kuliah
IPK aku kumlot, aku bakal kerja di perusahaan besar begini gitu. Iya. Sedangkan posisinya lowongan kerja satu orang diperebutkan oleh 20 sampai 30 orang. Betul. Apakah kita yang terbaik? Kalau aku tidak yakin kalau aku yang terbaik gitu, hal-hal yang begitu. Itu aja Ustaz. Ini boleh berikan dengan kata-kata motivasi gitu untuk pemirsa Ayus TV dan generasi milenial. Jadi yang paling penting adalah dalam menjalankan organisasi itu kita harus bagaimana menciptakan kader, kemudian bagaimana menciptakan peluang, kemudian bagaimana kita amanah menjalankan roda organisasi. Kemudian berkaitan dengan ibaratnya anak muda, yang paling penting itu adalah bagaimana anak muda berpikir tidak ke arah mencari pekerjaan, tapi menciptakan peluang pekerjaan. Merangin punya banyak potensi, Merangin punya banyak peluang, dan itu harus ditangkap oleh anak-anak muda Kabupaten Merangin. Sayang potensi bagus, tapi tidak dimanfaatkan. Tidak ditangkap ya. Itu aja cukup udah. Cukup. Oke. Itulah obrolan kita di episode kali ini bareng dengan Bang Chandra Andika, sosok pemuda yang sangat luar biasa di Kabupaten Merangin dan Provinsi Jambi. Beliau adalah Ketua Kamsri, Bendahara KNPI, dan sosok pemuda berasal dari Limur yang sudah kita ulik dan kita kupas bagaimana kita generasi muda intisarinya bagaimana bisa menangkap sebuah peluang yang ada di itu dengan kita melalui potensi gitu sendiri. Potensi gitu ya. Mungkin hanya itu obrolan kita. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang enak didengar, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bang Chandra Andika yang sudah mau menyempatkan waktu. Ini kita sudah berulang kali dan akhirnya kita bisa wawancara dengan beliau ini. Dan akhir kata saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.